Jadi per bulan Pak, ini saya bisikin lagi nih. Bukan bisikin nih Pak ya. Iya. Jadi kurang lebih 1,5 sampai 2,5. Ya. Iya. Kos-kosan aja udah segitu Itu. tuh. Saya tanya Pak, sama satu teman kamar. saya ngekos di Blok M. Hmm. Berapa ngekos? 1,5. Iya. Udah berapa tahun? Iya. 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Tribuners dan Sobat Warta Kota, sore ini kita akan bincang-bincang di luar politik, oke? Kita lewatkan dulu politik karena 4 bulan ini kita dominasi politik. Sekarang kita masuk ke dunia real. Ini yang dibutuhkan anak muda. Nanti kita akan berbicara tentang perumahan, hunian, dan segala macam. Kami sudah kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa menurut saya, usia muda, energik, prestasi, jabatan oke. Beliau adalah Bapak Andira Reo Putra. Ini gelarnya banyak betul kalau saya baca. Insinyur ya kan. Lalu ada lagi sarjana teknik. Nanti beliau bisa menjelaskan apa bedanya insinyur dengan sarjana teknik. Karena insinyur dulu, tapi rupanya beliau ikut di profesi insinyur ya. Ada lagi diploma, ada lagi MAURP dan IPU. Nanti beliau akan menjelaskan. Beliau adalah Direktur Utama Perumda atau Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya atau Perumda Saranajaya. Bukan hanya itu, dan ini menarik. Beliau sebelumnya Direktur Keuangan di perusahaan sejenis PT Jatim Graha Utama Perseroda di Surabaya. Dan banyak lagi jabatan sebelumnya. Saya mau mengatakan beliau ini adalah pemain asing yang ditransfer ke Jakarta. Pemain Persebaya yang ditransfer ke Persija. Assalamualaikum Pak Reo. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini senang bertemu anak muda ini. Pak Reo umur 38 tahun. Sudah jadi direktur utama, luar biasa. Apa rahasianya tuh? Rahasianya bergaul Pak. Bergaul ya? Bergaul ya? Bergaul. Poinnya itu. Pas betul, saya baru tadi pagi, jadi saya kalau ada informasi yang menarik, saya kirim ke anak-anak saya dan ponakan-ponakan. Ya. Kemarin beredar konten dari Tanto Yahya, artis senior, anggota DPR pernah, mantan duta besar di Selandia Baru. Ya. Menurut beliau untuk sukses ada 2. 1, Anda pintar, kedua, jejaring bergaul. Betul. Cocok. Bergaul kayak apa maksudnya Pak Reo? Ya, saya kebetulan dari semenjak mahasiswa itu sudah aktif Pak. Apa? Di organisasi. Organisasi apa? Baik di internal maupun ekstra Pak. HMI, PMI? HMI saya. Iya, ini orang-orang hebat ini. Kalau udah ketemu teman-teman HMI pasti orang-orang hebat ini ya kan. Cuman fokus kami ya di profesional Pak. Oke. Bergaul ya, jadi udah punya koneksi lah ya. Iya. Tapi tentu selain bergaul kan punya kompetensi juga kan. Betul. Apa yang Pak Reo lakukan untuk membangun kompetensi dan kapasitas pribadi? Ya, saya ini suka bergaul dan suka belajar Pak. Jadi ketika saya pilih fokus pada bidang, maka kompetensi skill saya harus saya tingkatkan. Di bidang itu setidaknya. Oke. Karena saya sarjana teknik, maka saya harus bergerut di dunia keteknikan. Maka saya aktif di Persatuan Insinyur Indonesia. Oke, Persatuan Insinyur dari Ketua Forum Anggota Muda Insinyur di Jawa Timur, saya ketuanya, Ketua Wilayah Jawa Timur. Sampai sekarang hari ini saya menjadi Wasekjen PII, Pak. Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia. Pusat. Luar biasa. Apalagi organisasi yang Pak Reo ikuti saat ini? Kemudian di situ saya bergaul dengan teman-teman HIPMI, Pak. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya jadi salah satu ketua bidangnya di Jawa Timur. PII, HIPMI terus? Terakhir Kadin, Pak. Sama Kadin. Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Betul.
Real Estate Indonesia. Betul. Oh, 4 organisasi. Pak Reo, ada yang bilang organisasi itu bikin repot. Kalau menurut Pak Reo enggak ya? Karena saya lahir dalam organisasi, rahimnya organisasi, maka saya harus bermanfaat bagi organisasi. Iya. Jadi bukan menjadi beban kita di dalam organisasi. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah manfaat apa yang Pak Reo dapatkan setelah berorganisasi ke dunia nyata, ke dunia kerja? Ya. Manfaat banyak sekali, Pak. Terutama kami anak muda dulu. Bahkan saya di umur 30 sudah diinterview, dijadikan dirut di salah satu anak perusahaan BUMN. Umur 30? 30, Pak. Wih. Tapi memang itu anak perusahaan itu belum jadi, Pak. Tapi sudah diminta keterangan gaji apa semua. Setidaknya kandidat ya kan? Sudah, Pak, sudah. Cuman dari dulu zamannya Bu Menteri Rini itu belum menyetujui perusahaan baru tersebut, sehingga kami lagi. Nah, kemudian kami membangun jejaring itu bermanfaat. Satu, saya kenal pejabat-pejabat, Pak. Baik pengusaha juga saya kenal, pejabat saya kenal. Nah, di situ ide saya adalah bagaimana menciptakan ilmu saya untuk para gubernur, bupati, atau pengusaha yang bisa melanjutkan. Jadi berorganisasi selain mengembangkan diri juga punya ide ya? Betul. Kesempatan untuk menjual ide ya? Ya, saya bilang kita harus nge-create, jangan kita mengikut minta proyek, tapi harus nge-create program. Oke, luar biasa. Luar biasa. Itu teman-teman, jadi usia 30 tahun sudah dilihat sebagai calon direktur utama, luar biasa. Oke, Pak Reo, kita kembali ke Saranajaya. Baik. Apa sih? Teman-teman, ini informasi bahwa Pak Reo ini belum setahun di Saranajaya. Jadi tadi setelah transfer dari Persebaya ke Persija, ini belum setahun. Apa sih Saranajaya itu, Pak Reo? Ya, Saranajaya adalah perusahaan umum daerah yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta, oke. Dan bisnisnya di bidang yang pertama land bank, kedua properti, ketiga housing. Housing ini hunian terjangkau. Oke. Dan ini penugasan kami. Makanya kami klasterkan atau kita kelompokkan hunian terjangkau, karena fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Cocok nih, oke. Ketiga, bisnis terakhir kami ada infrastruktur. Dalam penugasan ini juga ada unit bisnis di persampahan, kemudian di utilitas atau ducting yang kabel di atas itu. Nah, kemudian infrastruktur di bidang-bidang lainnya di IT. Oke. Jadi Saranajaya membawakan 4 lini bisnis lah ya. Kita mau bedah dulu, tapi setidaknya kita fokus di 2 dulu. Pertanahan dan perumahan, tapi saya lebih banyak ke perumahan karena generasi muda di Jabodetabek ini pasti banyak membutuhkan perumahan ini. Perumahan terjangkau atau hunian terjangkau itu maksudnya gimana, Pak Reo? Ya, di kami, Pak, itu ada properti komersil namanya. Properti komersil itu di luar dari hunian terjangkau. Kalau hunian terjangkau khusus untuk MPR. Komersil tapi di luar terjangkau. Gimana menjelaskannya itu gimana? Jadi gini, Pak, kami akan bangun juga itu di Ciputat di Situ Gintung untuk townhouse. Itu komersil dengan harga itu rumah. Townhouse. Tapak ya. Kemudian kita akan bikin high rise building. Kita sudah ada, sudah ready di 2 lokasi untuk hunian terjangkau. Kalau dulu namanya DP 0. Hunian terjangkau ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, warga DKI Jakarta. Artinya tetap kebijakan ini menjadi prioritas bagi Pak PJ Gubernur hari ini untuk menjangkau backlog perumahan yang ada di DKI Jakarta sebesar kurang lebih 900.000 data Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan. Nah, ini menjadi semangat kami, Pak, dalam melayani warga DKI Jakarta untuk fasilitas kepemilikan hunian terjangkau. Bukan sewa, Pak. Jadi beda. Kepemilikan. Berarti nanti akan menjadi sertifikat hak milik ya? Hak milik. Jadi namanya strata hak milik. Oke. Boleh dijelaskan itu ukuran tanahnya, bangunannya seperti apa lebih detail? Baik. Kami jelaskan dulu historisnya, Pak. Oke, silakan. Jadi
program ini sebenarnya program baik untuk masyarakat DKI Jakarta, karena jelas tentu ini membantu masyarakat yang mempunyai berpenghasilan rendah. Nah, cuman tetap Pak, karena ini ada subsidi dari pemerintah DKI Jakarta dengan flat bunga 5%. Wow. Ya. Bunga 5%, sementara komersil udah belasan persen ya. Oke, lanjut. Iya. Nah, ini sebenarnya harus menjadi daya tarik kita, Pak. Kalau saya anak muda, saya harus, bukan masalah saya di tempat di Harris Building atau ini, tapi saya mempunyai aset. Saya masih keluarga, suami istri masih berdua. Baru nikah umur 25, 28, 30 dan masih berdua atau punya anak satu. Dan menurut saya waktu ini program di Jakarta ini sangat bagus gitu. Dan ini mengatasi backlog kebutuhan perumahan tersebut. Nah, kami sudah bangun di 2 lokasi, Pak. Oke. Yang pertama di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Namanya Samawa. Samawa. Building ya. Oke. Nah, itu ada 2 tower. 2 tower, 1 sudah full terisi. Berapa unit itu? 95% lah. Itu sekitar kurang lebih hampir 700 unit. Wow, satu tower 700. Tower. Itu udah terjual lah. Sudah full 95%. Tinggal 5%. Sudah, maksudnya sudah ada orang-orangnya, Pak. Oh, sudah ada orang-orangnya. Oh, oke. Sudah orang-orangnya tuh. Kemudian di tower B-nya, kita sebut B-nya itu ada sekitar 160 unit. Orang yang sudah menempati. Oke. Dan sisa masih sekitar 400-an, Pak. Oh iya, ini kesempatan itu. Kesempatan. Ya. Nah, kemudian masih ada di perencanaan di Pondok Kelapa itu tower C dan D. Oh, masih ada ya, ada dua tower lagi yang mau kita bangun. Ya. Cuman kapasitas sama kurang lebih 800 700 800. Cuman Pak, izin itu dikategorikan hunian komersil. Tapi dengan harga terjangkau. Oke, oh gitu. Itu khusus non KTP DKI. Saya ulangi lagi. Non KTP DKI. Saya ulangi lagi, untuk masalah hunian terjangkau MBR, program pemerintah DKI Jakarta, yang pertama syaratnya harus KTP DKI. Oh, harus KTP DKI, oke. Ya. Iya. Nah, itu diverifikasi, Pak. Iya. Diverifikasi, makanya ada dari Dinas Pendudukan, ada dari Bank DKI, ada dari perpajakan apa? Berarti kami yang dari Jawa Barat nggak bisa nih. Nah, kalau tetap Pak kita bisa rangkul, Pak. Kita harus tangkap pasar itu, ya kan? Makanya di tower C dan D itu kami komersialkan untuk umum. Oh ya, umum. Oke. Ada bedanya juga nih, Pak Domu. Iya. Yang pertama, kalau umum itu dapat fasilitas, Pak. Apa itu? Kolam renang, gym. Bisa nggak orang mohon maaf ya, orang yang MBR di kantornya itu menggunakan fasilitas? Bisa juga. Bisa, Pak. Oh, keren. Dan ini semuanya, Pak, bukan sewa. Hak milik, Pak. Milik ya. 1 bedroom studio. Oke. Ada 1 bedroom plus 2 bedroom plus ruang makan, ruang tamunya. Nah, ini semuanya kita siapkan memang penugasan kepada Sanajaya, Pak. Oke. Dari pemerintah DKI Jakarta. Untuk studio itu 21 meter persegi, Pak. Ya, baik di Pondok Kelapa maupun Cilangkap. Nah, Cilangkap ini 33 meter persegi, Pak. Untuk hunian terjangkau yang khusus MBR. Jadi saya ulangi lagi, 21 itu khusus studio, 33 itu khusus 2 bedroom. Nah, ini dikhususkan untuk MBR. Nah, kemarin hari Minggu, Sabtu Minggu itu sudah volume kedua, sudah acara kedua mengenai gebyar hunian terjangkau. Jadi sudah ada beberapa, bahkan bulan November, Pak, saya bekerja sama MOU di depan Pak Kapolri untuk hunian anggota Polri dan PNS Polri, tapi khusus umum. Oke. Karena kan dia udah berpenghasilan. Nah, berpenghasilan ini saya kasih tahu lagi, Pak, syaratnya. Selain KTP DKI, penghasilannya 14 juta ke bawah.
suami istri. Suami istri Ya. joint income. Ya, Oh, jadi iya. Oke. Jadi saya sering bilang, bahkan sekarang juga kami kerjasama dengan BUMD-BUMD. Ada 14 BUMD DKI. Dan ini kami visit terus semuanya. Saya bilang ke teman-teman, jangan sampai ini tidak dinikmati juga oleh teman-teman BUMD lainnya. Dan Pemprov DKI, PNS-PNS-nya juga yang dikategorikan masih berpenghasilan rendah, atau mungkin ada yang PKWT atau bahasanya honorer, itu bisa memiliki hunian terjangkau di Pondok Kelapa. Yang posisi kedua Pak, itu ada di Cilangkap. Yang pertama tadi Pondok Kelapa. di Pondok Kelapa Sudah 2 tower. ada 4 tower, 2 tower, 1 sudah 95%. Yang existing itu Pak, Oke. 2 tower. Sisa lahan tinggal bangun 2 tower lagi. Nah, sisanya itu ada beberapa unit, ada sekitar 600 atau 400 unit. Yang Masih kosong. Dua tadi kapan mau dibangun supaya pemirsa tahun ini siap-siap menyediakan Dalam dananya? perencanaan sih tahun ini, tahun depan Pak. Tahun ini atau tahun depan? Anda yang mau pengen punya rumah di... Harganya enak Pak. Harganya cuma 600. Wah, 600. Dan itu 2 bedroom plus ruang makan. Tentu boleh KPR dong. KPA namanya. Kredit Pemilikan apartemen. Jadi ini bukan dengan suku bunga yang 5% tadi ya. Itu hunian terjangkau. Oh, ini online ya, lain ya. Oke. Tapi kita udah kerjasama dengan Bank DKI. Mudah-mudahan kita dapat suku bunga yang terbaik. Oke. Paling nggak minimal 8-9%. Tenor tergantung kemampuan. Tergantung perbankan dengan itunya ya, pada nasabah 15 tahun boleh. Ya kan? 10 tahun boleh. Ringan dong. 600. Kalau saya Pak sebagai warga DKI yang baru, melihat kontekstual penyediaan hunian baik terjangkau maupun komersil Pak umum ya. Saya lebih baik beli aset. Betul. Daripada ngontrak. Dan kami nanti ada sistem kalau yang di umum Pak, itu namanya rent to own. Gimana tuh? Rent to own itu artinya kita sewa juga kedepannya pasti memiliki. Oke. Jadi harga sewa misalnya sebulan 5 juta. Ya. Diangsur berapa tahun, dan kita sampai di tahun ketiga kita kategorikan itu udah rent to own. Gitu. Kita issued, kita state, Bapak udah masuk rent to own nih, aspek finansialnya gitu. Oke, baik. Jadi di Pondok Kelapa saja akan ada 4 tower. Tadi yang kedua di Cilangkap. Nah, Cilangkap Mabes TNI atau? Betul, Mabes TNI. Itu di dekat situ kurang lebih masih dibangun 1 tower. Nah, tahun ini mau dibangun 1 tower lagi. Yang 1 tower sudah ready. Sudah ready. Sudah mulai digunakan. Sudah ready, baru terisi 60 unit. Kosong tersedia berapa sekitar 680 unit. Oke. Masih banyak untuk warga DKI. Pondok Kelapa 600-an ada tadi tersedia, dan akan total ada lagi Pak, yang ready okay. nih, yang ready untuk hunian terjangkau, itu kurang lebih 1.200 unit. 1.200 unit ya. Dari Saranajaya untuk Anda warga DKI. Dan jangan takut Pak Domo. Jadi pekerjaan formal maupun informal itu akan di cross check. Kalau bisa masuk, alhamdulillah. Oke. Jadi misalnya, mohon maaf, teman-teman pekerja informal, mohon maaf izin kayak tukang parkir atau penjual makanan di pinggir jalan, itu bisa Pak. Ya. Asal Artinya program ini bukan hanya mereka yang kerja di gedongan. Betul. Ya, bukan hanya ASN, TNI, Polri, karyawan ya, tapi yang informal pun berkesempatan. Betul. Oke, baik. Dan itu fungsi dari penugasan kami. Harga yang di Cilangkap sama? Sama ya. Oke. Karena kami terkait aturan. Oke, baik. Kalau saya belum cerita nih Pak, harga hunian terjangkaunya. Kan tadi harga umumnya 600-an. Oke. Hunian terjangkau mau tahu berapa? Berapa itu? 250. Kok murah banget? Gimana ceritanya itu? Karena sudah terikat dengan aturan dan ketentuan. Subsidi ya? Peraturan Menteri PUPR sama pergub kita. Tapi tipe tadi itu studio. Oh, itu yang studio tadi ya. Nah, apa bedanya syaratnya tuh untuk calon pembeli untuk bisa mendapatkan 200-an tadi dengan yang 100-an, apa syarat ketentuannya?
Kalau hunian terjangkau khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, syaratnya untuk warga DKI punya KTP DKI, Pak. Oke. Kedua, berpenghasilan di bawah 12 juta atau 14 juta ya. Dan ketiga, dia belum memiliki fasilitas rumah subsidi. Oh, oke. Nah, itu ada kriteria semuanya. Udah itu aja, Pak. Simple. Biasa 200. Saya pengen anak muda, Pak. 200 berapa tadi, Pak? 250 sampai 350, Pak, kalau nggak salah. 350 ya. Jadi per bulan, Pak. Ini saya bisikin lagi nih. Bukan bisikin nih, Pak ya. Iya. Jadi kurang lebih 1,5 sampai 2,5. Ya. Iya. Kos-kosan aja udah segitu Itu. tuh. Saya tanya, Pak, ya, sama teman saya yang ngekos di Blok M. Berapa ngekos? 1,5. Iya. Udah berapa tahun? Iya. 2 tahun. Terus hangus dong uangnya. Iya kan? Iya. Loh, terus gimana? Lu beli di Pondok Kelapa? Iya. Jadi daripada kos ya kan, 1,5 juta. Atau kontrak, Pak. Ya, atau kontrak ya kan. Lebih baik ini Betul, ada aset. betul. Iya kan. Baik. Lalu tadi kalau yang di Cigintung, Pak. Cilangkap, Pak. Cilangkap. Bukan, Oh, kan tadi Situ Gintung. itu kan sudah oke kan, ada di Situ Gintung kan. Ini apa yang apa lagi nih? Situ Gintung itu townhouse, Pak. Jadi yang khusus townhouse tadi ya? komersil perumahan, perumahan komersil itu townhouse. Itu ada sekitar kurang lebih 55 unit. 55 unit. Dan itu memakai desain milenial ya khusus karena memang townhouse itu ada 2 lantai, ada 3 lantai. Oke. Nah, kurang lebih itu minimum lahannya itu 68 meter persegi, paling kecil. Paling luas itu adalah sekitar 101 meter persegi. Kalau kita bandingin harga saya di Situ Gintung, itu masih relatif dengan komputer kami, ada BSD, ada di Ciputra juga buka, ada Sinarmas juga buka, kami relatif terjangkau. Ya. Dan tetap 55 unit ini bisnis komersil perumahan memang ditunjukkan untuk orang-orang pekerja, Pak. Contoh, kita itu depannya sudah ada halte TJ, Transjakarta. Nyampe ke MRT Lebak Bulus, wah udah. Akses transportasi sudah terbuka dong ya? Sudah terbuka. Okay. Dan itu pinggir jalan pas, Situ Gintung atau Ciputat. Sobat Warta Kota, dalam satu kesempatan tahun lalu, kami diskusi di bidang properti. Untuk dapat membeli rumah di Jakarta, minimum income atau salary-nya sekitar 50 juta. Baru mampu membeli rumah di Jakarta. Ini kesempatan yang luar biasa. Anda bisa memiliki aset, memiliki rumah atau apartemen dengan harga yang jauh di bawah itu. Tadi disebut untuk kayak yang di Pondok Kelapa, ada yang penghasilan 14 juta, ada yang 12 juta. Jadi Anda berkesempatan untuk memiliki apartemen atau hunian dari Saranajaya. Pak Reo, ini selain membangun rumah-rumah atau hunian yang tadi, apalagi yang bisa diberikan oleh Saranajaya kepada masyarakat kita? Ya, sesuai dengan Perda Saranajaya, Pak, dari Pemerintah DKI Jakarta tahun 1982, kami memang memfokuskan pada penyediaan perumahan. Perumahan ya. Dan penyediaan sarana prasarana. Serta memang tanah. Di luar dari hunian tadi itu, kami, saya dan manajemen, Pak, ya, tentunya ingin bermanfaat bagi warga DKI Jakarta, Saranajaya. Oleh karena itu, ada beberapa komunitas, kemudian instansi atau lembaga yang bekerja sama dengan kami, dan kami memberikan special rate, Pak, untuk ya memang yang benar-benar benar-benar butuh untuk hunian yang pertama, karena ada komunitas yang benar-benar butuh atau lembaga butuh, ya kita kasih special rate, Pak. Gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, Pak, tidak hanya soal bisnis, tapi kami juga tentunya tadi itu yang saya jelaskan, kami bermanfaat bagi warga apa, yaitu CSR kami, Pak. Yeah. Dalam program contoh penanganan stunting. Oke. Di beberapa
titik lokasi di Jakarta Pusat maupun Jakarta Timur. Iya, iya. Nah, kenapa penting, Pak? Tugas mulia itu, Pak. Ngapain aja tuh? Kenapa kok stunting gitu kan? Pertanyaan gitu, Pak Numo. Iya, iya. Loh, kalau Bapak mau beli rumah, anak Bapak harus sehat dulu. Iya, benar Ya kan? juga. Benar Ya, juga. Iya, iya. ibunya harus sehat dulu, Pak. Iya, iya. Misalnya begitu. Iya. Kalau, mohon maaf, Pak, misalnya istri Bapak nggak sehat, anak Bapak sehat, Bapak pasti nggak akan mikir beli rumah. Iya, Atau iya. beli hunian. Iya, iya. Kita sehatkan dulu manusianya, baru dia bisa berpikir untuk tujuan beli rumah atau beli Betul, aset. betul, betul. Nah, ini program teman-teman di bidang konsek, Pak ya, sekretaris perusahaan yang saya benar dan kami laporkan kepada pemegang saham atau Pemprov DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kami masuk kategori CSR terbaik dalam bidang CSR di Desember kalau nggak salah. Oke, 2023. baik. Pak Reo, tadi ada 1.200 apartemen dan ada 55 hunian, ya kan? Kalau Sobat Warta Kota atau Tribuners hendak mendapatkan itu, kemana mereka? Langsung ke lokasi saja? Langsung lokasi, Pak. Ke lokasi saja ya? Lokasi tadi nanti dijelaskan. Pondok Kelapa sama Cilangkap, Betul. sama Situ Gintung Kita ya? sudah punya marketing di lokasi. Tinggal mendatangi, searching aja hunian terjangkau Pondok Kelapa atau Cilangkap atau Saranajaya lah. Saranajaya ya? Karena Saranajaya ini hari ini menjadi pemain properti DKI Jakarta yang benar-benar bermanfaat bagi warga DKI Jakarta. Oke, oke. Baik, Sobat Warta Kota dan Tribuners, ini kesempatan langka sekali lagi untuk memiliki rumah di Jakarta. Jangan kayak saya harus memiliki rumah di Jawa Barat. Perjalanan 35 km setiap hari melelahkan, ya kan? Jadi ini kesempatan untuk teman-teman yang masih muda, punya hunian, apartemen kah, rumah kah di Jakarta, dengan harga terjangkau dan dibangun oleh pengembang properti terpercaya karena merupakan perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah Pemprov DKI. Pak Reo, ada closing statement untuk nasabah atau pelanggannya Saranajaya atau juga teman-teman milenial, silakan. Baik, karena saya anak muda, Pak, ya kami memberikan saran kepada anak muda DKI Jakarta, jangan pernah takut membeli rumah, baik itu hari ini kredit ataupun langsung, karena itu penting untuk aset masa depan kita. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Reo. Sobat Warta Kota dan Tribuners, itu bincang-bincang kita, singkat tetapi bermakna dan padat. Kesempatan, ingat, hanya 1.200, tidak banyak itu. Nanti dibeli orang semua. Saya juga minat, tapi KTP bukan Jakarta ya. Harus rumah dulu, Pak. Terima kasih atas kehadirannya Terima Pak kasih, Reo. Pak. Salam sehat selalu, Betul. berjaya selalu untuk teman-teman di Saranajaya. Tribuners dan Sobat Warta Kota, demikian bincang-bincang kita. Saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.